goddamn nice. Halo kawan, derma tak kabar tanderitaan sadeja mantir saya kapi. Oke, kita akan membahas alur cerita film yang bergenre zombie, di mana kota Vegas yang dikenal sebagai kota haram atau kota maksiat sedang diserang oleh sekumpulan zombie. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya dan share ke teman-teman kalian. Tanpa banyak bicara, langsung aja menuju dalam filmnya. Film ini diawali dengan para tentara yang sedang mengawal sebuah truk kontainer yang berasal dari area terlarang, atau yang biasa dikenal sebagai Area 51. Dalam perjalanan, mereka tak menyadari bahwa ada sepasang kekasih yang lagi acikiwir sambil mengendarai mobil. Hingga mobil itu keluar jalur dan menabrak para tentara itu. Lalu tentara itu melaporkan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, kontainer itu terbuka sendiri dan muncul makhluk aneh yang mengerikan, yaitu zombie, dan langsung membunuh mereka semua. Setelah kejadian itu, si zombie dan para tentara yang sudah berubah menjadi zombie bersiap menyerang kota Las Vegas. Hanya dengan waktu semalam, 80% penduduk Las Vegas kini telah berubah menjadi zombie. Beberapa pasukan elit ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan zombie. Namun karena penyebaran virus zombie itu sangatlah cepat, pemerintah memutuskan untuk membangun dinding dari tumpukan kontainer yang menutupi seluruh jalur masuk menuju kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, seorang bos dari pemilik kasino terbesar di Las Vegas yang bernama Tuan Tanaka mendatangi Scott, salah satu mantan pasukan elit, dan memberikan sebuah misi untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta dolar atau senilai 2,8 triliun rupiah yang tersimpan dalam brankas kasino miliknya. Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar untuk Scott dan timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa blueprint dan struktur bangunan tersebut untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, di fasilitas karantina, seorang ibu-ibu bernama Geta meminta Kate, anak dari Scott, yang menjadi relawan untuk menjaga anak-anaknya karena dia ingin masuk ke kota Vegas untuk mengambil beberapa uang di mesin kasino dengan bantuan dari seorang penjaga yang bernama Coyote. Meski begitu, Kate berusaha melarangnya karena hal itu sangat membahayakan. Mereka berdua sempat berdebat hingga akhirnya dia dipisahkan oleh si petugas cabul yang bernama Burt. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia terpaksa membunuh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Lalu ketika ia terbangun dari mimpinya, Scott langsung menelepon Tanaka dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang diberikan sebelumnya. Tak lama setelah itu, Scott merekrut mantan anggota timnya, yaitu Maria dan Fender. Mereka juga merekrut orang-orang yang memiliki keahlian untuk menyelesaikan misinya tersebut. Di antaranya Peter sang pilot, Mickey Guzman sang pemburu zombie, dan Dieter sang hacker culun pembobol brankas. Kemudian mereka mempersiapkan senjatanya yang telah lama mereka simpan. Keesokan harinya, setelah berkumpul di sebuah tempat, ternyata Guzman mengajak dua temannya yang bernama Damon dan Chambers untuk ikut dalam misi tersebut. Setelah mereka mengenal satu sama lain, Tanaka mulai menjelaskan rencana yang dia buat agar misi mereka dapat berjalan mulus dan lancar. Mereka juga akan didampingi oleh salah satu anak buah Tanaka untuk mengawasi mereka agar tidak membawa kabur semua uangnya. Mereka diberi waktu 1 hari untuk menyelesaikan misinya sebelum pemerintah meluncurkan bom nuklir ke kota Vegas. Setelah mendengar rencana itu, ternyata Damon, teman Guzman, tak berani melawan zombie dan memutuskan untuk pulang. Malamnya, Scott meminta bantuan Kate untuk masuk ke dalam dinding dan dia berjanji akan memberikan 15 juta dolar dari hasil mereka menyelesaikan misi tersebut, sehingga ia dapat menggunakan uang itu untuk menyekolahkan anak-anak yang berada di dalam camp karantina. Keesokan harinya, mereka semua berangkat menggunakan bis yang dibawa oleh Kate. Sesampainya di sana, Kate membawa mereka pada Coyote yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas. Tak lama setelah itu, Kate menghampiri tempat Geta. Ternyata Geta telah pergi menuju ke dalam dinding, sehingga Kate memutuskan untuk ikut dalam misi tersebut untuk menyelamatkan Geta.
Namun Scott melarangnya karena dia tahu misi ini sangat berbahaya dan juga akan mengacaukan rencananya tersebut. Namun Kate mengancam akan masuk ke sana sendiri. Akhirnya Scott mengizinkan untuk ikut bersamanya. Coyote meminta Scott untuk merekrut satu anggota lagi karena menurutnya personil mereka kurang dan memutuskan untuk merekrut petugas cabul itu dengan menjanjikan $20 untuknya. Tanpa berlama-lama mereka langsung memasuki area para zombie di sana. Baru saja mereka masuk, mereka disambut oleh harimau zombie. Namun harimau itu tak ingin menyerang mereka dan hanya numpang lewat. Setelah itu Coyote menghampiri Bird dan merayunya agar dia memberikan senjatanya tersebut. Lalu setelah Bird memberikan pistolnya, tiba-tiba Coyote menembak kaki Bird. Coyote mengatakan bahwa mereka membutuhkan tumbal untuk diberikan kepada para zombie tersebut. Awalnya mereka semua mengira bahwa Coyote telah berkhianat, tapi ternyata Coyote melakukan hal itu karena jika mereka tidak memberikan tumbal, maka mereka akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar dari zombie biasanya, atau biasa disebut dengan zombie alpha. Alasan lain Coyote menumbalkan Bird karena dia sering berbuat jahat pada wanita-wanita yang ada di tempat karantina. Mendengar hal itu, mereka pun setuju untuk menumbalkan Bird agar misi mereka tidak diganggu oleh zombie alpha. Tak lama kemudian, sang ratu zombie dan salah satu pengawalnya datang dan langsung membawa Bird pergi menuju ke markas zombie alpha. Di tempat tersebut, Bird dikelilingi oleh para zombie hingga sang raja zombie pun datang dan mengubah Bird menjadi zombie alpha. Di sini yang digigit oleh raja zombie akan menjadi zombie alpha dan yang digigit oleh zombie alpha akan menjadi zombie biasa. Setelah cukup lama berjalan, kini mereka harus melewati sebuah gedung untuk mencapai gedung yang mereka tuju. Tanpa mereka sadari, ternyata di sana ada banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tertidur dalam waktu yang cukup lama. Namun karena tak ada jalan lain, mereka terpaksa melewati para zombie itu. Dengan menandai jalan yang bisa dilewati, Scott memimpin untuk melewati para zombie itu. Namun saat di tengah perjalanan, anak buah Tanaka yang bernama Martin membuang tanda ke jalan yang salah, sehingga membuat Chambers yang berada di belakangnya berjalan ke arah yang lain. Sayangnya saat dia berusaha keluar dari para zombie itu, ia tak sengaja menyenggol para zombie itu, sehingga para zombie itu mulai bangun dan mulai menyerangnya. Dan pada akhirnya Chambers pun harus mengorbankan dirinya karena para zombie itu sudah pada berdatangan. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tujuan. Kemudian Scott memerintahkan setiap orang untuk melakukan tugasnya masing-masing. Martin dan Coyote yang bertugas menjaga di luar meminta Coyote membantunya menangkap ratu zombie karena Martin mengatakan bahwa dia membutuhkan darah ratu zombie itu untuk bahan penelitian. Namun nampaknya Martin membohongi Coyote karena tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengambil kepala dari sang ratu zombie sehingga dia bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa dia kendalikan. Melihat hal itu, Coyote mengingatkan karena jika sang raja zombie berhasil menemukan tubuh dari ratu zombie, maka perjanjian yang telah dia buat dengan para zombie alpha akan sia-sia. Di sisi lain, setelah Scott dan Kate berhasil menyalakan generatornya, Peters dan Maria segera pergi menuju atap menggunakan lift. Sementara Fender dan lainnya pergi menuju tempat berangkas itu berada. Setelah sampai di tempat berangkas, mereka sempat dihadang oleh beberapa zombie, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh mereka semua. Lalu mereka meledakkan pintu yang berada di sana dan mencari beberapa zombie untuk memicu jebakan-jebakan di sana. Setelah melepaskan jebakan-jebakan yang ada di sana, Peters pun mulai melakukan tugasnya. Di sisi lain, Peter nampaknya sedang kesulitan untuk menghidupkan helikopter itu, karena ternyata helikopternya mengalami kerusakan yang cukup parah.
Di saat bersamaan, ketika mereka sedang menonton berita, ternyata Presiden telah memajukan jadwal pengeboman menjadi 1 hari lebih cepat dari yang telah direncanakan. Hal itu membuat mereka semua khawatir, karena mereka hanya memiliki waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan misinya. Setelah mendengar berita itu, mereka semua langsung menuju ke ruang brankas. Setelah menunggu beberapa saat, Dieter akhirnya berhasil membuka brankas tersebut. Tanpa berlama-lama, Scott memerintahkan mereka untuk segera memasukkan uangnya ke dalam tas, karena sisa waktu mereka tinggal 1 jam lagi. Namun tanpa mereka sadari, Kate telah pergi untuk mencari Geta sendirian. Di sisi lain, sang Raja Zombie akhirnya menemukan tubuh dari sang Ratu Zombie, dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang tempat Scott dan timnya berada. Namun ketika Scott menyadari bahwa Kate pergi sendiri untuk mencari Geta, Scott memutuskan untuk mencarinya bersama Maria. Namun ketika ia hendak masuk dalam lift, tiba-tiba para zombie datang dan langsung membunuh Maria. Setelah Scott berhasil membunuh beberapa zombie itu, mereka segera mencari jalan keluar. Martin membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja. Namun Coyote mencoba mencari jalan lain dengan cara melubangi tembok. Sayangnya ketika Fender mencoba menghalangi para zombie itu, tiba-tiba sang Raja Zombie datang dan langsung menyerang mereka. Ketika Fender hendak digigit oleh sang Raja Zombie, Dieter langsung memukulnya dan mendorong Fender ke dalam brankas yang berisi tumpukan uang tersebut. Di sisi lain, ketika Martin hendak kabur dari sana, dia mencoba mengambil kepala Ratu Zombie. Namun tanpa ia sadari, sebelumnya Coyote telah menukarnya dengan mesin penghitung uang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Martin diserang oleh harimau zombie yang sedang berjaga di luar. Lalu di saat Scott, Coyote, dan Guzman berhasil keluar dari tempat brankas, mereka bergegas menuju ke atap. Namun mereka dihadang oleh pasukan penjahat. Guzman yang kewalahan berhasil digigit oleh salah satu zombie dan memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama zombie-zombie itu. Di saat mereka telah sampai di atap, ternyata sang Raja Zombie berhasil mengejar mereka, sehingga Coyote terpaksa mengeluarkan kepala sang Ratu Zombie untuk mengancam sang Raja Zombie. Ia lalu menyuruh Scott untuk segera pergi, namun tiba-tiba sang Raja Zombie langsung melempar tombak hingga menembus tubuh Coyote. Dengan terpaksa, Coyote melepas kepala sang Ratu Zombie hingga kepala itu jatuh dan hancur. Di sisi lain, Kate berhasil menemukan Geta yang masih hidup. Ketika mereka hendak kabur, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie dan langsung menggigit salah satu teman Kate. Setelah Kate berhasil membunuh zombie itu, tiba-tiba sang Raja Zombie datang bersama anak buahnya dan langsung menyerang mereka. Kate berhasil membunuh mereka semua, dan hanya tersisa sang Raja Zombie. Ketika sang Raja Zombie hendak menyerang mereka, tiba-tiba Scott datang dan langsung menembakkan granat launcher miliknya. Lalu setelah mereka tiba di atap, mereka mengira bahwa Peter telah meninggalkan mereka. Namun untungnya Peter masih memiliki hati nurani, sehingga ia kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata sang Raja Zombie masih hidup.
dan ia pun berhasil melompat ke helikopter. Scott berusaha melawannya, namun sayangnya ia sempat tergigit sebelum akhirnya dia berhasil menembak kepala Raja Zombie. Tak lama setelah itu, terlihat bom nuklir yang melintas di atas langit. Dan ketika bom itu meledak, hempasan angin ledakan tersebut membuat helikopter itu oleng, sehingga helikopter pun terjatuh. Saat Kate terbangun dari pingsannya, ia menyadari Geta dan Peter telah tewas, sehingga kini hanya Kate dan Scott yang telah selamat dari kecelakaan itu. Namun sayangnya, karena sebelumnya Scott sempat tergigit oleh Raja Zombie, Kate terpaksa menembak kepala Scott ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Film ditutup di mana Fender berhasil keluar dari dalam brankas setelah bom nuklir itu menghancurkan seluruh kota Vegas. Setelah berjalan cukup jauh, Fender mengambil sebuah mobil dan berencana pergi ke luar negeri dengan membawa tas berisikan uang ratusan juta dolar. Namun ketika di dalam pesawat, dirinya berasa sangat pusing, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam toilet. Di sana ia baru menyadari bahwa ternyata dia telah digigit oleh sang Raja Zombie. Dan film pun tamat. Oke, buat kalian yang mau request film-film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.